Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hafizah dari kelas 6B, NIM 1705115235. Di sini saya coba untuk mengkampanyekan karena kampanye itu bersifat terbuka, yang pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa tidak bisa mengkampanyekan dalam sistem terbuka karena beberapa hal-hal yang menghalang seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada tema yang sudah diberikan oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Ria Rizkia Alfi MPD. Kepada Ibu, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada 3 tema yang sudah diberikan pada Ibu, yang sudah Ibu berikan kepada kami, dan insya Allah Nurul akan mencoba untuk mengambil tema yang ketiga, yaitu tingkatan kualitas PKBM mulai dari tutor, pengelola, dan prasarana perangkat pembelajaran serta kerjasama dalam kemitraan. Kita tahu tingkat kualitas PKBM kita pada saat ini sudah baik, sudah mengalami peningkatan seperti itu karena adanya kesadaran terhadap orang-orang yang peduli terhadap yang namanya pendidikan masyarakat. Dengan adanya segolongan orang yang memiliki kesadaran dan juga kepedulian terhadap pendidikan masyarakat, membuat kualitas PKBM itu menjadi lebih baik seperti itu, dan juga didukung oleh pendidikan yang ibaratnya sudah memadai seperti itu. Jujur, ketika saya SMA dulu, saya tidak mengetahui apa sih itu pendidikan masyarakat, dan juga saya juga mengira bahwa pendidikan luar sekolah itu adalah psikologinya Universitas Riau. Ternyata tidak. Tetapi di dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah pada saat itu yang saya ketahui adalah pembelajarannya kurang lebih memaknai bagaimana sih manusia yang harus kita pelajari, tanpa kita sadari di dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah itu kita mempelajari yang namanya psikologi manusia. Baik, saya lanjutkan. Saya dulu mengira bahwa pendidikan luar sekolah itu adalah psikologinya Universitas Riau, dan ternyata tidak. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan luar sekolah itu mempelajari yang namanya psikologi, seperti itu, psikologi umum, psikologi orang dewasa, contohnya seperti itu, yang sudah diajari oleh Ibu Ria Rizkia Alfi sendiri. Dan kita kembali lagi dengan tema yang sudah diberikan, bagaimana sih tingkatan kualitas PKBM mulai dari tutor atau pengelola. Yang sudah kita lihat, tutor dan pengelola PKBM semakin berlajunya atau semakin berkembangnya zaman itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena kenapa? Karena dengan adanya pembelajaran di universitas sudah memberikan kesadaran bahwa pendidikan luar sekolah itu sangat diperlukan oleh masyarakat kita, sehingga berjalannya suatu pendidikan masyarakat tidak asal jalan seperti itu. Nah, dengan adanya pendidikan masyarakat ini atau orang-orang yang peduli terhadap pendidikan masyarakat ini, di situ kita menjadikan ujung tombak untuk mengalami suatu perubahan menjadi lebih baik lagi. Kita berharap bahwa suatu perubahan itu menjadi lebih baik, bukan yang malah merosot seperti itu. Kalau dilihat dari sarana dan prasarana, itu tergantung dari ibaratnya kesadaran orang itu sendiri atau kesadaran masyarakat. Terkadang ada beberapa PKBM yang sudah pernah saya kunjungi di Kota Pekanbaru, itu terdapat ada PKBM yang memang maju, yang dikarenakan fasilitas, tutor, dan juga perangkat pembelajaran itu memang sudah lengkap gitu. Dan juga orang yang berada di sana memang orang-orang yang cukup berada.
tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah yang satunya PKBM ini malah berkebalikan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, seperti fasilitasnya belum memadai, sarana dan prasarananya juga belum memadai, perangkat pembelajarannya juga belum memadai, tutor maupun pengelolanya belum memadai. Nah, kami sebagai mahasiswa itu setiap pembelajaran yang turun ke lapangan, kami akan mengadakan yang namanya observasi seperti itu. Maka dengan adanya observasi ini, kami tahu apa sih kelemahan dari pendidikan masyarakat kita ini di suatu lembaga PKBM ini, seperti itu. Yang sudah kami lihat itu lebih mengencam, lebih menitik beratkan yang namanya dengan pertama adalah sarana prasarana dan juga perangkat belajar. Ibaratnya pasti di suatu daerah itu mempunyai PKBM yang sudah berkembang dan juga PKBM yang baru merintis, seperti itu. Nah, itu wajar kan? Ibaratnya kita juga harus memperbaharui lagi pengetahuan atau mindset para pengelola dari PKBM tersebut, sehingga akan mengalami yang namanya perubahan yang lebih baik lagi. Itu gunanya masyarakat mengadakan observasi, kuliah lapangan, seperti itu. Ya, observasi dan kuliah lapangan itu beda tipis lah, kayak itu, ujung-ujungnya juga ke sana. Dan juga mahasiswa pendidikan masyarakat di semester 7 itu mengalami yang namanya PPL atau praktek pembelajaran lapangan, seperti itu, atau kuliah lapangan, seperti itu. Setelah mereka mengalami yang namanya turun lapangan, mereka mengaplikasikan apa sih yang sudah dipelajari dari perkuliahan ini sehingga bisa diimplementasikan di pendidikan atau di lembaga PKBM tersebut, sehingga PKBM yang ibaratnya berada di taraf bawah tadi bisa menjadi bisa naik tingkatan menjadi lebih baik lagi gitu, naik di satu tingkat lagi. Karena perubahan itu tidak terjadi begitu saja. Perubahan itu akan terjadi dengan tahap per tahap. Nah, kita sebagai orang yang ibaratnya sadar terhadap pendidikan masyarakat, atau kita bisa katakan dengan lembaga PKBM ini, kita harus nge-support, memberikan support kita, memberikan dukungan kita kepada pengelola-pengelola dengan menjadi suatu tutor atau menjadi yang menjadi sumbangsih terhadap sarana prasarana jika kita mempunyai ibaratnya ilmu atau kita mempunyai kelebihan terhadap pembelajaran. Misalnya kita mempunyai biaya nih, bisa nggak biaya ini kita hibahkan kepada PKBM itu untuk mendapatkan atau memenuhi sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan pengajaran di PKBM itu tersebut. Nah, kita jangan sampai lupa bahwa perangkat pembelajaran itu sangat penting. Jika di suatu pendidikan tidak memiliki perangkat pembelajaran, bagaimana warga belajarnya akan bisa belajar dengan maksimal, seperti itu. Contohnya saja, ketika suatu lembaga memiliki warga belajar yang cukup, bisa dikatakan ada gitu, cukup. Contohnya aja 10 orang. Mereka mempunyai semangat yang menggebu-gebu untuk memulai pembelajaran di suatu lembaga ini. Tetapi di lembaga ini tidak mempunyai sarana dan prasarana yang ibaratnya memadai. Bagaimana mereka akan menerima pembelajaran itu dengan baik, sehingga sarana dan prasarana itu sangat bermanfaat, sangat menjadi tolak ukur bagi keberlangsungan pembelajaran.
Nah, ayo saya nih mencoba untuk mengkampanyekan kepada teman-teman semua untuk ayo kita yang sadar terhadap pendidikan masyarakat yang sudah mengalami pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6 ini, kita ayo membuat suatu kiat-kiat atau semangat-semangat bahwa pendidikan luar sekolah itu sangat bermanfaat, bahwa pendidikan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Baik, untuk kemitraan. Nah, mitra itu kan kerjasama ibaratnya. Ibaratnya kerjasama yang sudah diatur, yang sudah ditata oleh PKBM ini sudah baik dengan adanya yang namanya magang. Nah, pada semester 7 yang saya sudah bahas tadi, mahasiswa pendidikan luar sekolah itu melaksanakan kegiatan pembelajaran atau magang itu di PKBM. Nah, di situ mereka akan mengaplikasikan pembelajaran mereka yang ada di bangku kuliah ke suatu lembaga, contohnya saja PKBM. Di situ mereka melihat langsung apakah yang mereka pelajari di perkuliahan ini sinkron dengan apa yang berada di lapangan. Tetapi banyak kita temui sangat kesinkronan itu ya ibaratnya beda-beda tipis seperti itu. Misalnya kita mempelajari di bangku perkuliahan ini seperti ini, tetapi tidak kita temukan di lapangan. Mengapa kita tidak temukan di lapangan? Karena ketika kita di lapangan itu, kita tidak ibaratnya melakukan observasi terlebih dahulu. Maka dari itu sangat perlu kiat-kiat mahasiswa untuk mengadakan suatu observasi. Setelah observasi kita melakukan praktek. Dengan adanya praktek kita ibaratnya bisa mengevaluasi apakah dari pembelajaran kita tersebut, dari praktek yang kita lakukan tersebut bisa terhadap pembelajaran kita tersebut adakah kekurangan. Ketika adanya kekurangan kita melakukan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk ibaratnya pembaharuan, untuk peningkatan yang lebih baik lagi, sehingga program-program yang kita akan lakukan itu mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Menurut saya untuk PKBM kali ini sudah lebih baik dari PKBM sebelumnya, karena dengan adanya perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat kita yang bersifat modernisasi atau modern, yang pola pikirnya itu sudah berkembang dari ibaratnya yang menerima saja menjadi pembuat seperti itu, dia yang menciptakan. Nah, itu yang harus kita tuntut lagi terhadap masyarakat kita. Bukan hanya kita yang menjadi penonton, tapi kita yang menjadi reka adegan atau kita yang menjadi pemeran utama di dalam suatu kegiatan yang ada di sekitaran masyarakat kita ini. Walaupun masyarakat kita tidak tahu apa sih itu PKBM. Nah, kita sebagai orang yang sadar, sebagai mahasiswa itu harus kritis terhadap apa yang sudah kita pelajari. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa, halo Bu, halo Pak, gitu kan. Nah, tanpa kita sadari, tanpa ibu-ibu sadari, tanpa bapak sadari, pendidikan luar sekolah itu sudah kita alami loh, sudah kita alami, sudah kita jalankan tanpa ibaratnya sekolah resmi seperti itu. Nah, mereka bertanya lagi, contohnya apa aja sih? Seperti kursus-kursus itu termasuk pendidikan masyarakat Pak, Bu, seperti itu. Nah, kita juga menggunakan yang namanya sosial media. Teman-teman tahu kan PKBM atau kegiatan homeschooling atau itu kan termasuk pendidikan luar sekolah juga, gitu. Pendidikan non formal gitu. Itu lebih menggunakan yang namanya sosial media untuk memberikan pengenalan secara intens kepada para masyarakat di luar sana, karena kita pada zaman sekarang ini hidup dengan adanya sosial media. Maka dari itu gunakan sosial media sebaik mungkin tanpa meninggalkan kaidah-kaidahnya. Cerdas terhadap pemakaian sosial media, jangan sesuka hati, kita punya aturan dalam hidup kita untuk menggunakan sosial media, dan cerdas
sebagai mahasiswa kamu harus bisa menjadi pelopor utama, menjadi agen perubahan. Semangat mahasiswa. Nah, sekian dari saya. Kampanye saya kali ini cuma bisa melalui video. Semoga bermanfaat, walaupun kata-kata saya banyak yang muter-muter. Setidaknya saya memberikan pendapat dari pikiran yang sudah saya alami selama ini. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu tetap sehat walafiat bersama keluarga. Kami berdoa supaya kita bisa cepat pulih keadaan bumi kita, sehingga kita bisa kuliah seperti biasa di kampus. Jujur, saya sangat rindu dengan suasana kampus. Doa yang terbaik untuk kita semua. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.